Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan atau Rama. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, Prodi Sarjana Keperawatan kelas RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, GCS itu sendiri apa sih? Oke, GCS itu adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, terutama pada pasien yang mengalami cedera otak atau gangguan neurologis. Nah, penilaian GCS itu sendiri menjumlahkan skor dari beberapa komponen, yaitu mata atau eye, menilai seberapa baik mata pasien itu merespon terhadap rangsangan. Nah, yang kedua ada V, yaitu verbal. Nah, seberapa baik pasien menerima secara verbal, merespon secara verbal atau suara. Yang ketiga ada M atau respon motorik, yaitu menilai respon motorik seberapa rangsangan dengan skor total yaitu berkisar antara 3, yaitu kesadaran sangat rendah, hingga 15 atau kesadaran sangat normal. Nah, GCS nilai dari sebagian-bagian tersebut itu ada penilaiannya. Nah, untuk I itu sendiri 4, P itu 5, dan M itu 6. Jadi jika di total ada 15. Nah, di sini ada indikasi dari GCS itu sendiri. Yang pertama yaitu cedera kepala atau trauma kepala. Pasien yang mengalami benturan atau trauma pada kepala, baik ringan maupun berat, memerlukan penilaian GCS untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kemungkinan cedera adanya otak. Yang kedua ada gangguan neurologis. Pasien yang menunjukkan gejala gangguan sistem neurologis, samsara pusat atau saraf, stroke, tumor otak, infeksi, dan lainnya, misalnya meningitis atau ensefalopati, atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi kesadaran. Nah, yang ketiga ada pasien dengan keadaan kritis. Pasien yang dialami kritis ini atau sedang mengalami penurunan kesadaran, baik akibat gangguan metabolik, hipoksia, hipoglikemi, atau akibat keracunan, misalnya obat-obatan atau alkohol. Oke, yang keempat itu GCS penilaiannya. Penilaian 3 atau koma, pasien yang berada dalam keadaan koma atau mengalami penurunan kesadaran yang signifikan perlu dievaluasi secara berkala menggunakan GCS untuk memantau kesadaran mereka. Nah, lalu untuk pemantauannya itu sendiri, yaitu pemantauan perkembangan pasien, GCS dilakukan untuk memantau apakah adanya perubahan atau perkembangan kondisi pasien dalam kasus penyakit atau cedera otak yang progresif. Nah, lalu yang keenam ada pasien dengan epilepsi. Nah, setelah serangan epilepsi atau kejang berat atau status epileptikus, GCS dapat digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien dan kemungkinan kerusakan neurologisnya. Lalu pemeriksaan pasien setelah pembedahan otak. Pasien yang telah mengalami pembedahan otak atau prosedur neurologis lainnya membutuhkan pemeriksaan GCS untuk mengevaluasi kemungkinan komplikasi tersebut atau komplikasi pasca operasi. Nah, untuk pemeriksaan I itu ada 4 poinnya. Yang pertama, pasien yang mendekati pasien dan membuka mata dengan spontan atau memandang pemeriksaannya dikasih nilai 4. Lalu untuk yang kedua, pemeriksaan memanggil nama pasien atau memerintahkan pasien untuk membuka mata. Jadi pasiennya disuruh dulu atau disuruh perintah dulu, itu dikasih nilainya 3. Nah, untuk yang poin nomor 3 yaitu pemeriksa memberi rangsang nyeri berupa cubitan pasien. Nah, pasiennya merespon dan membuka mata, itu dikasih nilai 2. Lalu yang terakhir, poin 4, jika pemeriksa pasiennya tidak dirangsang apapun, cubitan dan suara tidak mempan, itu dikasih nilainya 1. Berarti pasien tidak merespon. Untuk verbal tadi kan ada 5. Nah, untuk yang verbal ini, poin yang pertama yaitu pemeriksa menanyakan orientasi pasien, tempat, orang, waktu. Pasien menjawab dengan jelas dan benar. Berarti nilai GCS verbalnya itu 5. Untuk poin berikutnya yaitu pemeriksa menanyakan orientasi. Baik pasien dapat menjawab tapi bingung, tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, maka dikasih skornya 4. Berikutnya yaitu poin 3, pemeriksa memberi pertanyaan tapi pasien tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut dan tidak dapat menyelesaikan seluruh kalimat, maka dikasih poin 3.
Lalu pemeriksa memberi pertanyaan dan pasien hanya bisa bergumam dan tidak bisa merespon, maka dikasih nilai 2. Lalu pemeriksanya memberi rangsangan, tapi pasien tidak mampu berbicara atau tidak bisa mengeluarkan suara, tidak ada respon, maka dikasih skor 1. Oke, selanjutnya yaitu motorik. Motorik ini ada 6 nilainya. Nah, jika pemeriksa memberi perintah dan pasien dapat melaksanakannya, maka dikasih poinnya 6. Lalu, jika pemeriksa memberi perintah tapi pasien mengabaikannya, diberi rangsang nyeri, mendapatkan skor yaitu 5. Atau dapat melokalisir nyeri, maka di poinnya 5. Lalu berikutnya, pemeriksa memberi rangsangan nyeri tapi pasien berusaha untuk menolaknya, yaitu atau menjauhi lokasi nyerinya, maka dikasih poinnya 4. Lalu berikutnya, pemeriksa memberi rangsang nyeri kedua tangan, pasien menggenggam dan di kedua sisi tubuhnya di bagian atas jantung, atau pasien dekortikasi, yaitu dikasih nilai 3. Nah, untuk pemeriksa memberi rangsang nyeri pada pasien meletakkan kedua tangannya secara lurus dan kaku di kedua sisi tubuh, maka dikasih poinnya 2 atau deserebrasi. Nah, lalu yang terakhir, pemeriksa memberi rangsang apapun pasien tidak bergerak, tidak merespon, maka dikasih skornya 1. Nah, berikutnya lalu kita akan mendemonstrasikan penilaian GCS pada pasien. Oke, baik. Berikut videonya. Baik, langsung saja kita mulai penilaiannya ya. Pertama, untuk kita nilai dulu eye-nya atau matanya, apakah pasien memandang pemeriksa atau misalkan membuka mata spontan. Kita lihat pasiennya membuka mata spontan. Oke, dia mengikuti tangan saya, lalu dia melihat ke saya juga, berarti kita kasih nilai eye-nya yaitu 4. Karena pasien mampu membuka mata dengan spontan. Lalu selanjutnya kita nilai verbalnya. Oke, Pak, coba Bapak namanya siapa? Iya. Pak Iya, tahu gak kira-kira ini lagi di mana? Di rumah sakit. Pak tahu gak ini kira-kira jam berapa? 9. Ya, setengah 9. Oke, baik. Pasien sepertinya tampak bingung, tapi mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya seperti namanya, tempatnya, dan waktunya. Bisa dilihat hanya ada sedikit kesalahan yaitu di waktu, tapi sejauh ini pasien mampu merespon dengan baik. Hanya saja pasiennya tampak bingung dan tidak tahu, berarti karena pasiennya tampak bingung kita kasih nilai verbalnya 4 dari 5. Lalu yang terakhir kita cek motoriknya. Pak, tolong angkat tangan yang kiri ke atas seperti ini. Ya, coba turunkan. Coba yang satunya lagi. Oke, saya sentuh ya, coba tahan dulu. Oke, coba kalau turunkan. Coba kakinya gerakin. Oke. Coba Pak pegang bahunya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya, sudah cukup. Oke, karena motoriknya Bapak mampu bergerak dengan spontan, tadi sudah ngikutin perintah saya dengan baik, maka kita kasih nilai poin 6. Oke, berarti kalau kita hitung tadi ada eye-nya 4, verbalnya 4, dan motoriknya 6, maka dijumlahkan ada 14. Ya, 14 tadi berarti artinya pasien termasuk ke dalam kompos mentis atau pasien dengan sadar penuh. Oke, jadi baik, mungkin itu saja dari saya untuk penilaian pada GCS. Karena kan tadi ada beberapa tahapan yang sudah saya lakukan. Kalau misalkan 3 poin pasien tidak respon sama sekali, itu nilainya koma. Lalu ada selain koma tadi, kalau poinnya 4 atau 5 pasiennya termasuk ke dalam stupor dan sopor. Lalu ada 7-9 itu berarti pasiennya somnolen. Lalu untuk 9-12 itu berarti pasiennya
delirium. Lalu untuk 12-13 berarti pasiennya apatis. Nah, karena pasien tadi mampu mengikuti perintah saya dan mendapatkan poin 14 dan 15 ini termasuk dalam kompos mentis atau pasien dengan kesadaran penuh. Baik, untuk sekarang videonya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.